Halo, salam jumpa dengan saya Emilia Fedia di serial Edukasi Pengembangan Diri Akademiku Indonesia. Topik kali ini adalah kiat-kiat survive di abad 21. Yuk belajar bersama dengan Dr. Andes Indra Gunawan Masman. Pak Indra Gunawan Masman adalah ex-wakil CEO Kompas Gramedia Group. Menjadi pekerja jam-jam pertama berdirinya harian Kompas Gramedia bersama almarhum Pak PK Oyong. Passionnya di bidang edukasi membuat beliau menjadi salah satu pimpinan di Yayasan Universitas Tarumanagara. Beliau juga aktif sebagai coach yang mendalami neurosemantik dari Michael Hall. Saat ini beliau juga aktif menjadi konsultan, penulis, dan pembicara di beberapa media. Nah, mau tahu dong kiat-kiat survive di abad 21? Untuk itu, simak video berikut ini. Halo Pak Indra, apa kabarnya? Halo, ya. Ketemu lagi. Nyambung lagi. Iya, nyambung lagi. Ini sambungan dari yang sebelumnya nih. Ya, video yang sebelumnya topiknya sama, cuman ini kiat-kiat yang lainnya yaitu kiat-kiat survive di abad 21 ya. Iya nih Pak Indra, belakangan ini ya kayaknya sering banget nih lihat-lihat kayak berita ya di online itu, kayak contohnya misalnya Starbucks katanya ini berita aku lihat di kompas.com ya, 26 Maret 2020 itu Starbucks tutup gerai di sejumlah mall dan perkantoran di Indonesia. Udah gitu berita di tahun ini juga ya, Forever 21 ya atau fashion itu di mall bakal menjual asetnya 1,1 triliun. Terus ada lagi nih berita yang terbaru 29 September 2020 di kompas.com juga tentunya, AirAsia berencana kembali lakukan PHK ratusan karyawan. Ya. Ini menyikapi masalah seperti ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya lagi terjadi gitu, Pak Indra? Loh, sebetulnya kan sebagian diuraikan kemarin ya. Ini sebetulnya kan terjadi karena disrupsi ya. Disrupsi itu yang terakhir disrupsi karena pandemi COVID-19 sehingga orang tidak banyak terbang ya, sehingga AirAsia dan sebagainya mengalami ya kebuntuan dalam pendapatan, dalam menggaji pegawai ya. Nah, sebetulnya ada dua hal yang sifatnya pandemik itu mungkin bisa setahun 2 tahun, tapi setelah itu pasti ada, kalau sudah kembali pasti orang terbang lagi ya, itu pasti ada. Tapi ada yang forever juga goodbye, ada yang begitu, karena misalnya sekarang orang sudah lebih suka beli lewat marketplace ya. Tetapi yang saya lihat adalah begini, karena kebanyakan perusahaan di Indonesia itu semboyannya beggar ya, lewat beggar menjadi better. Seharusnya better dulu, setelah better menjadi beggar. Jadi mereka menubruk kuantitas dulu, baru dari kuantitas coba diperbaiki kualitas ya. Itu begitu, itu yang menyebabkan terlalu banyak gerai, terlalu banyak cabang, sehingga akhirnya ditutup pada keadaan seperti sekarang. Dan kedua, kalau nanti katakan sudah mulai new normal, mulai pulih lagi ya, keadaan akan tidak sama dengan dulu. Orang buka perusahaan itu margin tidak bisa besar-besar kayak dulu. Kalau dulu kan margin besar, 30, 40, 50 ya, persen dari harga penjualan. Keadaan seperti itu menurut hemat saya nggak akan kembali lagi. Sekarang karena mata rantai banyak dipotong, orang suka liwat, katakan marketplace dan sebagainya, orang sudah puas dengan katakan margin keuntungan 10% dan sebagainya. Jadi ini yang menimbulkan hal-hal baru, ini yang harus dipikirkan begitu. Jadi ini akan menimbulkan ya pemikiran-pemikiran baru dan kiat-kiat lagi yang lain begitu.
Tapi Pak Indra kan kayak contohnya misalkan di mall ya, mereka kan punya cost-nya yang tinggi ya. Atau misal restoran di mall gitu kan, contohnya aja. Mereka cost-nya udah cukup tinggi gitu. Bahkan mereka untuk rental tempatnya pun dalam US dollar gitu kan. Nah, dalam mereka mau bisa survive gitu, kalau misalnya tadi solusi Pak Indra marginnya harus dikurangi misalnya. Nah, itu yang harus mengurangi bukan hanya perusahaan yang retail di situ, termasuk yang punya mall. Dulu orang punya mall itu ya cepat kembali, ya cepat untung, ya mungkin dalam 4-5 tahun udah balik. Sekarang ya makin lama harus bersiap kembalinya tuh 10 tahun. Jadi bukan hanya margin dari toko retail atau bersedia kurang, atau toko makanan bersedia kurang, tapi pemilik mallnya juga harus punya pandangan ke depan. Nggak bisa begitu lagi. Kalau dia begitu terus dengan setiap tahun sewa mallnya terus diangkat naik terus, itu orang juga nggak akan ke tempat dia lagi gitu loh. Jadi semua pihak lah harus menurunkan margin begitu. Iya. Nah, jadi kiat survive-nya itu yang tadi Pak Indra sebutkan itu marginnya nggak boleh terlalu besar ya Pak ya. Iya. Dalam new game ini nggak bisa terlalu besar. Ya. Tapi harus merebut volume. Oh, harus merebut volume ya, lebih besar ya. Nah, terus kalau merebut volume itu tidak harus dengan satu channel, dengan omni channel. Maksudnya omni channel tuh tidak hanya orang lewat satu jalur, misalnya orang datang ke toko atau lewat marketplace, tapi ada cara-cara lain-lain lagi bisa ditempuh, cara berjualan, macam-macam channel begitu. Ya, terus mengenai keuntungannya juga nggak bisa besar tadi ya Pak ya, jadi keuntungannya itu harus ROI-nya harus lebih lambat atau gimana? Iya, itu ke depan harus siap-siap seperti itu gitu loh, kalau menurut saya. Bisnis yang bagus mungkin break even point 2 tahun, kali ini mungkin dibuat bisnis plan baru yang lebih lama gitu ya. Yang lebih lama, ya itu harus begitu. Terus ada kiat-kiat apa lagi nih kira-kiranya nih Pak Indra buat supaya? Nah begini, biasanya itu kan ada kiat baru ya. Ini saya banyak belajar dari system thinking. System thinking itu oleh seorang yang bernama Haynes ya, itu dianggap framework yang paling terintegrasi, yang paling bisa memberi solusi untuk persoalan abad ke-21 ya. Nah, antara lain itu ya begini, salah satunya adalah mereka berpendapat feedback, umpan balik ya. Umpan balik itu bisa berupa kritik dari customer, dari siapa aja, itu makanan sarapan paginya para champion, para juara. Kalau Anda ingin jadi juara, Anda siap gempur dengan macam-macam feedback, masukan, kritik yang kadang-kadang tidak enak. Ya, biasanya kan orang tidak mau. Mereka kan biasanya sikap defensif itu banyak sekali saya saksikan. Mereka selalu menyatakan, kami ini pakar, kami ini 20 tahun atau 30 tahun udah di sini. Anda customer biasa, tapi jangan dilupakan, customer biasa kadang-kadang bisa melihat out of the box yang tidak dilihat oleh para pekerjanya atau tidak dilihat oleh manajernya atau ownernya yang ada di dalam box itu begitu. Jadi ini harus ya. Yang berdekatan dengan itu, saya juga mau nyampaikan yang parabel, yang disebut parabel itu cerita perumpamaan kodok rebus. Ya, artinya kodok itu kalau dimasukkan di tempat kayak baskom atau apa yang panas sekali, dia langsung lompat. Tapi kalau dia dimasukkannya pelan-pelan ya, pelan-pelan begitu ya, panasnya pelan-pelan, dia nggak akan sadar. Jadi ini terjadi di perusahaan Indonesia ya. Kalau dia tergerus sedikit, dia masih oke lagi, sampai dia ya betul-betul sudah kepepet baru dia sadar.
Ini terus terang saya banyak lihat di banyak perusahaan. Ya, ya. Fenomena kodok rebus ya. Ya, terus misalnya apa sih kayak zaman sekarang ya kalau cara pemasaran perusahaan-perusahaan baru itu lebih kayak iklan-iklannya atau apa tuh kayak lebih menyentuh apa sih kayak nggak pakai logika gitu malah ya, yang mereka yang penting harus viral gitu, yang penting harus apa musiknya kayak gitu, kok kayak kadang-kadang nggak masuk logika gitu. Itu kayak gimana tuh kira-kira Pak Indra? Nggak, sebetulnya kan kalau yang saya tahu ya, kalau kita belajar dari ahli pemasaran seperti Simon Sinek dan sebagainya, itu yang pertama disentuh tuh hatinya dulu. Oh, hatinya dulu. Hati, ya, limbic, ya, sistem itu yang disentuh hati. Setelah disentuh hati, baru kemudian disentuh, ya katakan dari segi penalaran. Jadi harus disentuh hati. Kalau you misalnya berkawan, akrab dengan seseorang, ya kadang-kadang orang itu apa ya, salesman atau apa, kadang-kadang kita sungkan nggak beli barangnya. Nah itu jadi walaupun harganya sama atau kualitasnya nggak lebih baik, tapi daripada memilih orang lain, ya beli dari kawan sendiri. Jadi yang pertama disentuh tuh menurut saya tetap hati dulu. Dan ini kan marketing 3.0, 4.0 dan sebagainya itu yang diperkenalkan Philip Kotler, Hermawan selalu menyatakan tidak hanya rasio, tapi hati harus disentuh. Nah itu. Waduh, menyentuh hatinya dulu nih, mesti banyak belajar. Iya. Waduh, ini udah banyak nih ya kiat-kiatnya. Yang sebelumnya aja kan di video sebelumnya itu udah dibagiin 7 ya. Yang kali ini kayak apa sih marginnya, terus udah gitu ROI keuntungannya itu nggak boleh besar, nggak bisa cepat, margin nggak bisa besar. Fenomena kodok rebus, lalu juga harus menyentuh hatinya lagi, ya kan? Ini baru 4 nih Pak. Pasti Pak Indra nih udah punya banyak solusi-solusi. Iya. Siapa lagi nih Pak? Jadi kemarin saya kan mau menyatakan ya paradoks. Ya, abad sekarang tuh paradoks tuh pertentangan, kontradiksi yang sebenarnya kalau didalami itu bukan pertentangan. Ya, sepintas selalu kelihatan pertentangan, tapi kalau didalami tidak pertentangan. Contohnya apa? Yang saya katakan lebih cepat itu bisa lebih lambat. Dulu kan bilang lebih cepat lebih baik, ya. Itu tidak selalu begitu, itu mungkin ya, tapi dalam banyak kasus karena dunia ini tidak linear, tidak ditarik lurus, selalu segap akibat itu selalu begitu aja. Satu sebab itu bisa melahirkan akibat yang berbeda. Jadi yang saya katakan paradoks itu contohnya lebih cepat, lebih lambat. Misalnya apa? Kalau sebuah perusahaan bikin peraturan yang merombak besar-besaran struktur organisasi ya, itu dia harus seyogianya itu menjual idenya dulu, bukan diketok palu, keputusan sudah diambil baru sosialisasi ya, tapi diajak berunding ya. Itu karena sekarang orang tuh mau ya kolaborasi ya. Jadi orang ada keinginan zaman sekarang tuh ingin sumbang sekarang. Tentu dalam hal ini harus dikatakan tidak semua orang apapun baiknya ide kita tuh semua akan ikut kita gitu, enggak. Tapi kalau kita sudah menjual idenya lebih dulu, kita menyentuh hatinya, paling enggak orang yang netral-netral tuh kita bisa tarik. Ya, jadi dengan demikian mengurangi musuh ya. Tapi kalau kita nggak mampu berkomunikasi secara baik seperti diingatkan oleh Presiden Jokowi juga ya, itu harus mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi publik yang baik ya. Karena itu akan merebut hatinya. Jadi orang-orang yang di tengah, yang agak netral ya, itu bisa kita tarik gitu loh. Bahwa selalu ada kelompok yang nggak bisa menerima suatu peraturan di satu perusahaan itu pasti ada lah. Tapi kita coba kurangi gitu loh. Yang bandel. Ini ya.
Selalu ada yang bandel-bandel. Iya, itu. Sekarang udah bukan Itu otoritas. namanya hukum paradoks. Nah, hukum paradoks itu terjadi juga di perusahaan-perusahaan itu loh. Hukum paradoks. Jadi selalu misalnya ya kita melakukan perbaikan ya, tapi kok bukannya keadaan makin baik, makin buruk. Oh gitu. Karena apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu simptomnya, gejalanya, ya, bukan akar masalahnya. Ya, orang kan selalu kelihatannya salesnya apa, salesnya mundur, oh tambah salesman gitu ya. Tapi bukan hanya itu, dilihat lagi apakah mungkin ke dalamnya barangkali produk ini sekarang sudah out of date, tidak begitu digemari. Jadi bukan kesalahan salesman dan sebagainya, ya, tapi ada hal lain. Terus turunkan harga. Kadang-kadang memperbaiki salesman, nambah, memperbaiki harga itu tetap belum bisa ini jalan keluar. Ada sebab-sebab lain begitu. Babak belur Pak, kalau lagi 12-12, 11-11 nih di online belanja barang murah, harus murah sekali dan jumlahnya harus banyak disyaratin ya kan, makanya dikirainnya keren gitu, omsetnya naik ya kan berpuluh kali lipat karena kan lagi promo, taunya malah rugi ya Pak ya. Tadi mungkin ya bisa jadi karena begitu. Ya, salah satu contoh lainnya kan yang dari Pak Indra jelasin barusan gitu ya. Iya. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya, Pak Indra? Ada. Ini udah berapa? Ini tadi ya saya ulang ya. Yang pertama itu kan marginnya nggak bisa besar. Yang kedua ROI-nya nggak bisa lebih cepat. Yeah. Yang ketiga itu ada hidden dimension dari kode Octerbus. Lalu harus berpikir, yang keempat itu berpikir paradoks gitu ya. Terus udah gitu. Ya, artinya bisa memahami suatu keadaan yang bersifat paradoks begitu, ya. Bisa memahami keadaan paradoks yang sifatnya paradoks. Ya. Lalu tadi katanya apa sih lebih besar, lebih cepat itu ternyata belum tentu lebih lambat ya. Menjadi lebih lambat, lebih cepat bisa menjadi lebih lambat karena kita tuh satu sistemnya belum dibenahi, dia lari terburu-buru ya, ibarat kereta lari ya, yang gerbong depannya udah siap lari tapi yang rangkaiannya itu belum siap. Oh, gitu. Jadi akhirnya nggak karu-karuan, ada yang tertinggal apa gerbongnya itu. Jadi lebih cepat kesusu itu bisa lebih lambat malah. Itu paradoks. Ya. Begitu juga memperbaiki semakin diperbaiki, tapi kalau yang diperbaiki gejala itu keadaan makin parah malah. Harus diperbaiki core problemnya, inti persoalannya gitu. Terus ada sekarang kan lagi musim UKM gitu ya, jadi mereka banyak sekali gitu, mereka bahkan katanya bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar gitu, mungkin itu apa satu fenomena apa tuh kayaknya gitu, baru startup yang masih baru gitu ya, di mana pemiliknya juga masih usianya muda sekali gitu, dan mereka tuh bisa kayak berkompetisi dengan perusahaan besar yang sudah cukup lama gitu. Itu bagaimana Pak fenomenanya? Ya, jadi perusahaan kecil itu dianggap ya mampu lebih gesit lari, ya, lari lebih gesit, mengambil keputusan lebih cepat, ya. Kalau perusahaan udah besar itu katakan seperti gajah ya, katanya gajah tidak bisa menari gitu loh. Tapi menurut saya perusahaan kecil kalau itu dia tidak inovatif juga susah. Jadi perusahaan kecil tetap harus inovatif. Kalau sifatnya hanya niru-niru, perusahaan besar atau apa meniru, itu kelihatannya nggak akan ya berhasil terlalu baik. Makanya kan ada kata-kata ya, cobalah melakukan hal-hal yang orang lain belum melakukan. Betapapun kecilnya ya, kalau Anda sebagai UMKM, tapi Anda melakukan
hal terobosan yang dilakukan, yang belum dilakukan UMKM lain, itu lebih banyak menimbulkan harapan begitu. Itu faktor itu. Tapi saya ada satu lagi soal itu yang saya namakan hidden dimension. Hidden dimension itu ada dimensi tersembunyi dalam hubungan antar manusia di dalam perusahaan. Kadang-kadang kita ngelihat, terbiasa tuh melihat yang kasat mata, yang di depan mata. Misalnya kita lihat di koran dinyatakan si Anu ya dalam daftar majalah Forbes begitu ya, orang kaya keberapa begitu ya, misalnya gitu ya, hartanya berapa. Tapi kalau kebetulan kita agak tahu lebih dekat ya, ternyata itu formal begitu ya, tapi di dalamnya belum tentu begitu loh. Ternyata orang kaya yang hebat dan sebagainya yang di majalah dinyatakan kekayaan berapa, ternyata tuh sebagian kekayaannya itu sebetulnya sudah digade ke orang lain. Jadi bukan, dia nggak segitu, atau itu sebetulnya adalah pinjaman dari orang lain. Jadi jangan kita membiasakan melihat sesuatu ya dilihat secara kasat mata. Nanti kita bisa tertipu begitu loh. Misalnya dulu saya lihat ada sebuah restoran di Singapura ya, itu di masakan Indonesia ramai sekali ya. Ini pasti perusahaannya untung kalau kita lihat ya, tapi belakangan setelah beberapa tahun kok dia sudah tutup. Nah, selidik punya selidik, ternyata ya itu ada sesuatu masalah. Misalnya seluruh keuntungan itu ya tidak berhenti diputar lagi di restoran, tapi dipakai untuk berjudi misalnya, sehingga habis. Jadi itu sering ya hal-hal seperti ini nggak dilihat gitu loh. Ya, hidden dimension ini dalam abad ke-21 tolong ditelusuri. Ditelusuri. Misalnya kalau Donald Trump kenapa punya harta kok ditaruhnya di China? Ada apa? Kenapa kok ditaruh di tempat musuhnya? Misalnya, itu kan satu yang menarik gitu loh. Ya kan? Jadi itu banyak hidden dimension yang sekarang dikatakan bahwa yang tersembunyi itu lebih menentukan, lebih menarik dari yang kelihatan. Iya Pak. Nanti kita mau cari nih Pak hidden issue nih Pak yang mau dikemukakan, karena kan kata akan menarik. Iya Pak. Oke. Terima kasih banget nih, banyak sekali nih ya oleh-oleh ilmunya dari Pak Indra Gunawan Masman ya. Gitu, mungkin aku kasih kesimpulan aja, dan mungkin aku mau ulang sedikit pembelajaran kita di video yang pertama ya. Saya mau bacain lagi. Silahkan. Itu ada kiat-kiat survive di abad 21 oleh Pak Indra Gunawan Masman. Yang pertama yaitu menemukan diri kita kembali. Ya, yang kedua adalah melupakan kesuksesan masa lalu. Yang ketiga adalah masuk ke dalam new game atau permainan baru ya. Yang keempat itu kita harus punya mindset yang terbuka, rendah hati dan luas ya. Yang kelima memiliki mental model yang menggunakan peralatan yang cocok untuk menghadapi masalah. Yang keenam itu kita berpikir yang non-linear ya. Nah, yang ketujuh itu kita harus berpikir lengkap, yaitu inside out dan outside in ya. Itu yang pertama udah banyak sekali loh. Ya kan, yang masih mungkin nemuin video ini tapi belum nonton ya, pengen tahu tentang kiat yang tadi, ditonton ya di video yang pertama ya. Nah, yang sekarang juga di video yang kedua itu dilengkapi dan makin lengkap, makin banyak lagi nih persenjataan untuk kiat-kiatnya untuk survive di abad 21, dan pastinya jangan cuman didengarkan saja, tapi semoga bisa dipraktekkan juga ya oleh banyak perusahaan atau mungkin pribadi-pribadi yang memang membutuhkan untuk bisa survive ya. Dan semoga konten ini bisa sangat membantu. Terima kasih sekali Pak Indra untuk waktunya dan sama-sama ya. Itu tidak mudah, mencernakan tuh nggak mudah. Saya sendiri juga belum bisa menjalankan semua, tapi kurang lebih kita membaca ke depan tuh harus demikian gitu. Iya. Ya, ini aja. Ini
Ini ilmu berapa buku? Ya, Ya, ya. pastilah setiap satu kiat gitu yang harus kita lakukan satu persatu ya. Oke, terima kasih, mungkin sekian untuk berita untuk rekaman videonya untuk kali ini, dan saksikan lagi di video-video berikutnya yang tentunya pasti akan sangat menarik dan akan berguna untuk pembelajaran kita semua. Ya, mungkin Ya. segitu dulu ya Pak Indra ya. Ya, ya, mari sama-sama. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Ya, bye. oke. Ya, mari. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, likes, dan share YouTube Akademiku Indonesia supaya saya semakin bersemangat membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Emilia Fedia. Jangan lupa ditonton terus ya.